Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari jurusan Teknik Elektro dengan nomor MPM 211217001. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil summary yang saya rangkum dari 2 webinar untuk mata kuliah Teknik Pengetahuan Lingkungan. Baiklah, untuk mempersingkat waktunya, kita langsung aja pembahasan buat materi yang pertama. Nah, buat judul materi yang pertama, di sini saya mengambil dari webinar Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Perkotaan yang Berkelanjutan. Nah, di sini saya mengambil lagi subjudulnya, yaitu dengan tema Membangun Kota yang Rendah Emisi Karbon dan Berketahanan Iklim, yang dibawakan oleh Ibu Insinyur Laksmi Dewanti MA. Baiklah, langsung aja, di mana Indonesia merupakan salah satu negara praktis atau pihak yang secara aktif berkomitmen untuk berupaya mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Indonesia adalah mengikuti berbagai macam perjanjian untuk menguranginya. Salah satunya yaitu menandatangani protokol Kyoto dan juga Paris Agreement. Dan 4 faktor mengapa Indonesia berkomitmen dalam pengurangan efek gas rumah kaca dan juga emisi karbon. Yang pertama yaitu letak geografis Indonesia. Dan yang kedua, tingginya cadangan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan juga berbagai jenis bencana alam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pertimbangan strategi dalam mencapai ketahanan iklim terkait dengan air dan juga mineral. Nah, bentuk NDC yang telah dilakukan Indonesia mempunyai beberapa elemen penting untuk membangunnya, di mana diantaranya yaitu adalah yang pertama, pembangunan rendah emisi dan juga ketahanan iklim. Yang kedua yaitu adalah kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim. Yang ketiga adalah adaptasi dan mitigasi terhadap daratan dan juga kelautan. Dan yang keempat adalah transparansi networking. Yang kelima yaitu ada kerjasama internasional dan means of implementation. Di samping itu, Indonesia juga mempunyai beberapa fokus sektor yang mempengaruhinya. Salah satu sektor yang sangat mempengaruhinya yang pertama itu adalah sektor energi, di mana sektor energi ini diartikan ke dalam beberapa energi. Contohnya seperti energi baru terbarukan, energi bersih, energi efisiensi, dan juga fuel switching. Adapun contoh aksi di bidang sektor energi ini yaitu pemanfaatan CCT atau Clean Coal Technology, terus juga produksi listrik EBT, dan penggunaan bahan bakar nabati. Oke, buat sektor yang kedua, di mana ini adalah sektor limbah, di mana di dalam sektor ini terdiri dari limbah domestik dan juga limbah industri, baik padat maupun cair. Contoh aksi ataupun juga contoh dari bentuk sektor limbah yaitu adalah pengolahan limbah padat, cair industri, cair domestik, peningkatan penerapan LPG, peningkatan presentasi pemanfaatan sampah melalui pengomposan dan juga kertas. Nah, selanjutnya yaitu di bidang sektor IPPU, di mana arti dari IPPU sendiri yaitu adalah Industrial Processing Product Unit. Dan contoh dari aksi ini adalah Industrial Cement, melaksanakan aksi mitigasi melalui penggunaan banded elemen dan juga peningkatan efisiensi industri amoniak melalui optimasi pemanfaatan gas bumi dan juga CO2 recovery pada primary reformer. Dan yang keempat itu adalah di sektor pertanian, di mana contoh aksi ini yaitu penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah, penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air, dan juga pemanfaatan limbah ternak untuk biogas. Dan yang terakhir yaitu adalah sektor kehutanan, di mana salah satu contoh aksi sektor kehutanan yaitu adalah penurunan deforestasi dan juga peningkatan penerapan prinsip pengolahan hutan berkelanjutan baik di hutan alam maupun hutan yang ditanam. Itulah summary yang dapat saya simpulkan dari webinar yang pertama. Baiklah, buat mempersingkat waktu lagi, kita akan langsung lanjut ke summary yang kedua, di mana
mana di sini saya mengambil dari Sumeri dengan judul Mengubah Sampah Menjadi Berkah yang dibawakan oleh Bapak Insinyur Heri Subagyo, Magister Sarjana Informatika. Beliau adalah seorang SVP di PT Pupuk Kalimantan Timur. Nah, baiklah, kita akan langsung aja lanjut ke materinya. Di mana sampah merupakan sesuatu hal atau komponen yang dapat dimanfaatkan, bukan sesuatu yang tidak dapat didaur ulang ataupun juga tidak dapat kita manfaatkan. Nah, dengan latar belakang tersebut, PT Pupuk Kalimantan Timur mempunyai 2 poin utama untuk pergunakan sampah. Di mana yang pertama yaitu mereka mempunyai paradigma sampah sebagai bahan baku yang bernilai ekonomis. Yang kedua yaitu sampah berpotensi memperdayakan masyarakat dengan nilai ekonomis. Adapun sampah yang terdapat di PT Pupuk Kalimantan Timur yaitu adalah sisa makanan, sampah daun, plastik, karung bekas, dan juga kertas bekas kantor. Salah satu bentuk tindakan atau kegiatan dari sampah yang didaur ulang oleh PT Pupuk Kalimantan Timur yaitu adalah yang pertama kompos berbasis masyarakat oleh Koperasi Mekarsari, di mana koperasi ini dimulai dari tahun 2014 dengan anggota 30 orang. Nah, organisasi ini memanfaatkan limbah ataupun juga sampah dari tas ataupun juga kardus dan juga sampah rumah tangga lainnya menjadi sesuatu sampah yang bernilai ekonomis. Terus yang kedua yaitu adalah inovasi sosial dan CSV oleh Koperasi Mekarsari dengan bisnis KPT. Yang ketiga yaitu composting oleh Pelayanan Umum PT Pupuk Kalimantan Timur dengan memanfaatkan sampah daun di kawasan industri. Yang keempat yaitu adalah pupuk kitosan oleh Cangkang Salona. Dan yang kelima yaitu adalah Black Soldier Fly atau BSV oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Dan yang terakhir yaitu kerajinan daur ulang karung oleh Sukses Bersama Menjahit Kreatif, di mana koperasi ini memanfaatkan limbah ataupun juga sampah karung yang tidak terpakai menjadi sesuatu karung kreatif yang bernilai harganya. Nah, itulah adalah hasil sumeri ataupun juga rangkuman yang bisa saya rangkum dari 2 webinar. Untuk kesalahan kata saya mohon maaf dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.